Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Negeri 25 Pekanbaru akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkenaan dengan UTS Pemahaman Peserta Didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Amanda Pranita, ada Endang Astuti, Kamila Febriani, Meida Putri Alfitra, dan Nur Hashima. Aspek pertama yaitu pertimbangan atau penyesuaian perkembangan peserta didik, di mana alasan modifikasi yang pertama yaitu pada komponen inti, karena pada bagian komponen inti ini harus berisi capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Alasan modifikasi yang kedua yaitu pada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran merupakan pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang diharapkan peserta didik untuk dicapai setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu modifikasi yang dilakukan pada penambahan CP dan pemahaman bermakna. Komponen inti pada modul belum lengkap dan membutuhkan pengembangan agar lebih sesuai dengan standar pembelajaran yang diharapkan. Misalnya capaian pembelajaran dalam modul belum tersedia, sehingga tidak memberikan arah yang jelas bagi guru dan siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai pada akhir fase. Selanjutnya, revisi tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD, di mana tujuan pembelajaran diubah menggunakan rumus ABCD agar lebih spesifik. Contohnya, peserta didik dapat mengenal energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tanya jawab dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat mengemukakan ide-ide kolektif mengenai upaya individu maupun kolektif yang dilakukan untuk menghemat penggunaan energi melalui membaca teks informasi yang berjudul Hemat Energi Selamatkan Bumi dengan tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan upaya individu maupun kolektif yang dilakukan untuk menghemat energi melalui peta konsep atau gambar melalui diskusi kelompok dengan tepat. Pertimbangan penyesuaian perkembangan peserta didik bagian 3 yaitu argumen, di mana kenyataan di lapangan modul ajar yang dibuat oleh penulis belum menggunakan rumus ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran. Argumen yang berikutnya yaitu komponen inti pada modul belum lengkap dan membutuhkan pengembangan agar sesuai dengan standar pengembangan yang diharapkan. Argumen yang ketiga yaitu penambahan CP membantu guru dan peserta didik mengetahui kompetensi akhir yang harus dicapai yang sangat penting untuk perkembangan akademis siswa. Baik, untuk poin B, pertimbangan atau penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, alasan modifikasinya adalah untuk penilaian. Pada bagian penilaian, asesmen merupakan komponen penting yang harus ada dalam modul ajar untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai. Selanjutnya, penggunaan metode diferensiasi konten. Konten dalam modul ajar diadaptasi agar sesuai dengan variasi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya, tersedia bahan bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda untuk kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan beragam. Ada untuk peserta didik berkemampuan tinggi, rendah,
bagian informasi umum ini, modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Alasan modifikasi yang kedua yaitu komponen inti atau lampiran. Lampiran modul tidak mencukupi untuk kebutuhan lingkungan siswa dalam memperkaya materi dan aktivitas belajar yang kontekstual, seperti panduan praktis atau bahan bacaan tambahan yang relevan dengan konteks lokal siswa. Modifikasi yang kami lakukan yang pertama yaitu spesifikasi tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini dibuat lebih spesifik dengan mencantumkan target peserta didik yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya mereka, serta dengan contoh-contoh yang relevan. Kemudian modifikasi yang kedua yaitu penambahan lampiran yang mendukung. Modul dilengkapi dengan bahan bacaan tambahan dan alat evaluasi yang kontekstual agar peserta didik dapat mengkaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sehari-hari mereka. Argumen yang pertama kami yaitu informasi umum pada modul ajar belum lengkap dan masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya, tujuan pembelajaran yang tercantum kurang spesifik atau terlalu umum sehingga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang hasil belajar yang ingin dicapai. Selain itu, tidak ada informasi mengenai target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajaran, serta profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Argumen yang kedua yaitu modifikasi pada komponen inti modul ajar dengan menambahkan lampiran yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Dengan menyediakan bahan bacaan tambahan dan panduan praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, modul ini akan membantu mereka mengkaitkan materi dengan pengalaman nyata. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Baiklah, sekian presentasi materi kami. Untuk modulnya, lebih jelasnya akan kami lampirkan kembali dalam berbentuk PDF antara modul yang dari Guru Pamong, kemudian hasil modifikasi dan modifikasi yang telah kami buat. Sekian presentasi kami pada hari ini.